lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Luar biasa pagi hari ini. Saya percaya kabarnya Jumat juga luar biasa. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dalam satu minggu Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, hingga tiba pagi hari ini kami ada di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Bapa, berkati ibadah pagi hari ini, biar kuasa-Mu saja yang bekerja dan urapan-Mu turun atas setiap jemaat yang hadir Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Saudara, saya mau sedikit saksi apa yang saya alami di bulan ini. Awal mau masuk bulan puasa, saudara, saya dan suami kan punya usaha warung. Biasanya memang kalau bulan puasa penjualan kami turun lebih dari 50%. Nah, waktu itu awal mau masuk bulan puasa, 1 minggu sebelum bulan puasa, itu saya kayak orang agak stres ya, saudara. Karena kenapa? Memikirkan bulan yang belum datang itu nanti penjualan turun, sedangkan keuangan seperti apa. Terus saya mikir mau jualan apa lagi ya, mau buat nambah pemasukan gitu kan. Terus 1 minggu sebelum bulan puasa itu udah prepare mau jualan buat sore. Jadi pagi tetap jualan, sore mau nambah jualan gitu. Akhir prepare sudah dipikir matang-matang, sudah beli bahan-bahan perlengkapan juga. Mulai bulan puasa datang, hari pertama puasa jualan sore, puji Tuhan, ya laku, saudara, dapat pemasukan itu. Terus hari Minggu, hari pertama kan ada perjamuan, tapi tetap ya, saudara, tetap nggak bisa diem ini, pikir otaknya ya, mikir gimana gitu ya, karena memang penjualan warung yang pagi itu turun drastis ya kalau bulan puasa. Terus waktu perjamuan saya tuh dapat ayat Mazmur 37 ayat 5. Di situ tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Waktu saya dapat perjamuan, dapat ayat itu, dapat langsung nangis. Kenapa? Karena seminggu sebelumnya kan saya stres, saudara, memikirkan apa harus gimana gitu kan. Saya terlalu sibuk memikirkan diri saya gitu. Oke, berarti ini, oh ya Tuhan, dapat ayat ini kan, ayat ini meneguhkan berarti pulang. Kalau di sini kuat ya, kalau di rumah kan, di sini kumpul jemaat saling menguatkan. Kalau di rumah beda lagi ya ceritanya, saudara. Terus pulang ke rumah masih di hati ini kuat ya. Tuhan, dapat firman ini kok bisa, Tuhan kan yang tanggung jawab atas hidupku, bisa gitu. Tapi pikiran ini nggak bisa diem, antara pikiran dan hati nggak sinkron, saudara. Jadi berapa hari berjalan jualan sore. Lah jualan sore itu menyita waktu istirahat kita banyak ya. Biasanya yang kita pulang siang bisa tidur sampai sore gitu. Kalau jualan sore kan tidur kita cuma 2-3 jam baru berangkat lagi ke warung. Jadi ekstra capek ya, terus kurang istirahat ya. Terus suami beberapa hari jualan sore sering pusing karena kan jam tidurnya juga berkurang. Terus juga cuaca lagi tiap sore sering hujan. Lah kalau mau saya lihat cuaca dulu, kalau mau hujan jualan nggak ya jualan, nanti kalau pas jualan hujan kan nggak ada yang beli juga gitu. Jadi terus saya bilang gini, aku lo dapat ayat ini, justru Tuhan ini serahkan sama Tuhan, tapi kok aku stres ya gitu. Sama saya bilang sama suami kayak gitu. Terus suami menguatkan saya juga, udah kita jalanin berdua kan gitu. Terus iseng, saudara, saya ini iseng bikin PO, bikin di WA, status WA PO siapa yang mau pesen peye gitu, bikin PO-an peye gitu, 1, 2, 3, 4 orang pesen. Terus sampai, saudara, rasanya tuh ternyata ini loh, Tuhan tuh bilang kan, Tuhan bertindak atas hidupku gitu. Ada satu langganan saya itu, dia pertama beli 1, terus 1 hari itu habis, beli lagi 1 toples. Sampai terus dia bilang gini, Mbak Anta bantu jualan. Dia bantu jualan sampai dia pesen hampir 15 toples, saudara. Terus aku bilang, kalau nggak Tuhan nggak mungkin yang gerakin orang-orang buat jualan, bantu saya jualan. Terus ada juga beberapa orang teman saya, tak bantu jualan ya saya gitu, tak bantuin. Sampai terakhir pas hari Minggu berikutnya, di sini juga ada orang saya terima WA, itu dia dokter hewan, dia pesen peyek itu buat parcel. Saya tuh nggak pernah mikir peyek buat parcel loh, saudara. Mau kasih orang tuh kan dia jajan sing enak tuh yo gitu. Kalau nggak Tuhan tuh ayo coba yang gerakin orang buat beli peyek buat parcel itu loh gitu. Saya bilang gini, Mbak, saya pesen 9 toples
itu pesennya hari Minggu buat Selasa, saudara. Gak ngebut saya garam gitu. Terus saya bilang, kalau gak jadi Selasa, soalnya anakku mau tak bawa mbak, tak kasihkan guru-guru anaknya sekolah. Bayangin kasih guru anaknya, lah ya kok kayak toh yo. Ya pernah mikir gak? Saya gak pernah mikir nih. Ya Tuhan, iki lek gak Tuhan sopo sing ngirakno, gak mungkin mau kasih parcel gurunya kok kayak ya. Itu kok gak bikin kue sing enak nastar apa ya? Gitu. Tapi yes itu karya Tuhan gitu loh. Terus ada lagi juga banyak saudara. Ada yang teman lama saya juga, Wi tak bantu jualan, itu pesan sampai 10 toples. Sampai saya tuh nggak duga, saya ini sudah habis hampir 80 toples ya saudara dalam 2 minggu. Dahsyat kan Tuhan, aku lagi gini, Tuhan, saya dapat order sampai saya udah nggak jualan sore. Gimana mau jualan? Kayak saya nggak garap tuh. Jadi sore itu cuma jalan 1 minggu tuh jualan. Setelahnya 2 minggu sampai sekarang tuh saya udah nggak jualan lagi yang sore, cuma buka pagi. Jadi dari siang sampai jam 9 malam saya bikin peyek. Jadi soalnya ya gimana gitu loh, banyak yang pesen itu tuh masuk tiap hari tuh masuk 3 toples. Orang sih baru beli 1 toples nambah lagi gitu loh. Terus PA juga namanya kebang goyang. Jadi apa ya? Saya waktu itu sempet gini, wah jualan sore kena hujan, Tuhan kok jualannya sepi. Tapi Tuhan lu bilang Tuhan tuh mau bertindak atas hidupku, Tuhan tanggung jawab atas hidupku. Tapi kok jualanku hujan terus sepi gitu ya. Gak pernah duga saudara, iseng saya tuh bikin peyek gitu sampai 80 toples sampai hari ini. Dan ada juga pesanan yang minggu besok untuk minggu depan ini belum kegarap gitu loh. Itu sampai ya itu mungkin bisa sampai 100 toples yang belum kegarap ini juga untuk minggu depan. Saya bilang Tuhan kok dahsyat gitu loh. Engkau benar bilang gitu, aku dapat ini Tuhan benar-benar bertanggung jawab atas hidupku. Awalnya saya bingung, khawatir, takut ya saudara, seperti yang Bugem firmankan beberapa hari yang lalu gitu. Saya alami jadi berkat buat saudara. Percaya, amin. Bersyukur kita punya Tuhan Bapa yang baik dan dahsyat, amin. Kita bersiapkan hati kita untuk sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Bayang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, hina semua yang Tuhan beri. Tuhanmu
saatnya akan tiba nanti Tuhan. Kami melihat pelangi kasih-Mu, akan kami lihat, akan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik buat kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, Engkau menolong kami. Dalam keadaan apapun juga, Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan itu segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami duduk diam dan mendengar firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami sesuatu yang baru, sesuatu yang harus kami pegang. Biarlah kami semakin mengenal Engkau, mengerti Engkau Tuhan, mencoba belajar mempercayai Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau beri kesempatan yang indah buat kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Engkau beri kesempatan yang indah buat kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada. Berbicaralah dan kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan belajar tentang kekudusan Allah, ya. Jadi kita belajar untuk menghormati kekudusan Allah, ya. Kalau tadi kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, saudaraku, itulah kehidupan. Jadi memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hanya hujan atau kemarau saja, tetapi dua-duanya kita diizinkan untuk mengalaminya. Bagaimana kita tahu bahagia kalau nggak pernah susah? Bagaimana kita tahu Tuhan bekerja kalau kita tidak mengalami penderitaan? Ya, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam kelemahan kita, di situ Tuhan bekerja. Ya, Tuhan sudah katakan, percaya, Tuhan akan bertindak untuk kita semua. Sudah dialami oleh Ibu Dewi. Memang luar biasa, saudara. Mana ada kasih parcel, peyek, ya. Kalau bukan Tuhan itu siapa? Saya percaya itu semua adalah berkat dan kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Luar biasa. Haleluya. Mari kita akan belajar sekarang tentang menghormati kekudusan Allah, ya. Kita baca di dalam Bilangan 20. Kita baca mulai ayat 2 sampai 13. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Kita baca bersama-sama, saya datang. Sudah, mari kita bersama-sama Bilangan 20 ayat yang ke-2 sampai 3. 2, 3. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu mengirim kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya.
Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Terakhir, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sampai sejauh ini, seringkali nih, lama sekali saya tuh mikir, saudara, ini sebenarnya kesalahannya apa sih? Wong ya Tuhan bilang, ketika mereka marah-marah, umat Israel marah, mesti kalau dia marah tuh ngomong, kamu ingin aku mati di sini? Kenapa begini begitu? Padahal mereka sudah sering melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Sering sekali mereka diberi pertolongan oleh Tuhan, tetapi selalu saja umat Israel itu begitu mengalami hambatan, marah. Dan memang marahnya mereka itu disampaikan kepada Musa dan Harun, karena Musa lah yang membawa mereka pergi keluar dari tanah Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan. Nah, ketika itu mereka marah lagi, sudah biasa marah kepada Musa, lalu bilang, "Ini kenapa tidak ada air gini-gini? Semua tidak ada, air pun tidak ada." Akhirnya Musa datang kepada Tuhan dan bersujud. Tampaklah kemuliaan Tuhan, dan Tuhan bilang apa? "Ya udah, kamu berkumpulkan mereka, lalu keluarkan air dengan tongkatmu." Ya, dengan tongkat itu yang luar biasa, keluarlah air dari situ. Lalu Musa mengumpulkan mereka, umat Israel dikumpulkan. Dia bilang apa? Itu harus kita baca di dalam ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ini kesalahan Musa. Tuhan tidak pernah bilang loh, orang Israel itu kurang ajar mereka itu. Kenapa mereka selalu bersungut-sungut, mereka begini-begini, nanti kamu pukul keluarkan air ini. Enggak kan? Tuhan enggak bilang seperti itu loh. Tuhan cuma bilang kumpulkan mereka, keluarkan air untuk mereka. Kalau dulu saya tuh berpikir tuh karena dia mukulnya disuruh Tuhan sekali, tapi dia mukulnya 2 kali, bener gak? Gak ada, saya pikir loh, gak ada loh. Tuhan gak bilang kayak gitu, pukullah sekali. Enggak ada. Nah ini yang saya renungkan bolak-balik, kenapa ya Tuhan kok marah? Tuhan kok sampai tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan? Gak boleh loh sama Tuhan, kenapa? Kan aneh gitu. Ini saya diskusikan terus sama Pak Gembala, ya karena Musa tuh marah, dia kecewa, dan sampai dia akhirnya mukul itu yang 2 kali. Betul, saudara. Jadi karena kemarahannya, dia jengkel sama umat Israel, dia marah. Ini yang salah, saudara. Marah, emosi itu sesuatu yang tidak baik. Karena dari kemarahan, dari emosi itu akan keluar hal-hal yang tidak benar. Apa yang keluar dari hati itu timbul.
perbendaharaan yang kita timbul itu akan dimunculkan lewat ucapan, lewat tindakan. Itu yang berbahaya. Sehingga Musa akhirnya ngomongnya, "Hai kamu orang yang durhaka." Wes, Tuhan aja nak ngomong kayak gitu, ya kan? Musa melakukannya, saudara. Padahal Musa itu orang yang paling sabar. Memang kita akui orang Israel itu gergetno, ya mereka, tapi Tuhan tidak marah. Sehingga yang terakhir yang saya temukan adalah kata-kata ini. Setelah dia bilang, "Dengarlah kepadamu hai orang-orang durhaka," itu ada kata-kata, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Bisa melihat enggak? Bisa melihat enggak dari kata-kata ini? Apakah kami harus mengeluarkan kata-kata kami? Itu seolah-olah Musa melakukannya. Musa lah yang bertindak. Seolah-olah dia bilang bukan hanya Tuhan, tapi kami itu nggak tahu itu antara dia dan Harun atau dia Harun dan Tuhan. Tapi yang jelas itu bukan hanya Tuhan. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Seringkali kita, karena saya pandai, mungkin ya, seperti misalnya saya pandai, saya bisa khotbah misalnya, saya tidak ngambil contoh yang lain, saya contoh saya saja deh. Kalau terus ternyata ada yang berhalangan, mesti aku, waduh, bahaya ya, bahaya. Itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Misalnya main musik, wes, nanti kalau bukan aku siapa lagi? Atau WL pasti aku lah. Atau siapalah kita semua yang di sini. Mungkin di rumah, kalau misalnya di rumah itu nggak ada pekerjaan, lalu yang bisa bekerja hanya saya misalnya. Kalau kekurangan, pasti aku lagi. Nah ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi seolah-olah Musa ingin mengatakan aku gitu, dengan tongkatku ini, aku, apakah kami harus mengeluarkan? Itu bahaya nih Paul. Kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini. Kayak dia nantang gitu. Gak boleh. Ternyata apapun yang ada dalam hati kita, apapun yang ada dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu dan gak main-main, saudara. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Itu karena kemarahan, kesombongannya. Ini tidak sadar dia. Tidak sadar dia dengan mengatakan itu dia sudah melukai hatinya Tuhan. Enak dalam hatinya Tuhan. Kamu tadi datang sama aku cuma bilang kumpulkan orang Israel ya, terus kamu pukul bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Hanya itu kan, aku bukan minta kamu marah-marah sama orang Israel, enggak kan? Dalam hatinya Tuhan, oh alah, ternyata seperti itu. Sampai akhirnya di ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Kemarin itu saya sampai ngomong sama Pak Gembala tak suruh carikan di King James Version. Kok aneh, gak percaya sih? Kemarin kita dapati bahwa ternyata yang dimaksud dengan karena kamu tidak percaya itu kayaknya kurang ya, not enough, jadi tak cukup percaya. Terus dikatakan yang paling bahaya itu adalah
tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kok bisa? Kalau kita tidak percaya, kalau kita kurang percaya, kalau kita khawatir berlebihan, ketakutan yang sangat, itu artinya kita tidak percaya, kurang percaya kepada Tuhan. Dan untuk itu Musa dibilang tidak menghormati kekudusan Tuhan, karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, dengan kata lain, dia melakukan tidak tepat seperti yang Tuhan firmankan. Ini seringkali yang kita lakukan, tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki, melenceng, tidak pas, sesuatu yang tidak pas, melenceng, tidak tepat, tentu ada akibatnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, setelah itu yang dikatakan Tuhan adalah kamu tidak dapat membawa umatku ke tanah Kanaan. Siapa yang membawa umat Israel ke tanah Kanaan? Siapa? Yosua. Mana Yosua? Jadi ingatlah ini, saudara dikasih Tuhan. Ya, saya ulangi pelan-pelan saudaraku supaya ini harus kita tangkap. Kok aneh gitu ya. Ketika orang Israel bingung, marah kepada Musa dan Harun, kenapa tidak ada air? Musa dan Harun menghadap Tuhan, sujud di sana, dan Tuhan langsung menjawab. Ya, langsung menjawab. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit itu bagi mereka dan memberi minum umat itu sama serta ternaknya. Tuhan begitu baik hati, murah hati. Tuhan bilang, udah gampang, tenang, ya kan? Gini aja, kamu nanti keluarkan air. Yang dilakukan Musa tidak tepat seperti yang Tuhan katakan. Yang dilakukan Musa adalah dia mengumpulkan semua umat Israel itu di depan bukit batu itu, lalu berkata, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa marah. Musa mengata-katai bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan. Marah, emosi, dan perkataannya yang keluar tidak seperti yang Tuhan katakan. Ya, ingat ini ya. Sehingga dia mengatakan lagi, dengarlah kepadaku, hai orang-orang, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ini kesalahannya. Dia tidak mengatakan Tuhan yang melakukannya. Seperti tadi kalau Ibu Dewi bersaksikan, dia bilang kan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melakukannya. Saya hanya mengerjakan apa yang Tuhan ingatkan kepada saya. Jangan sampai kita mengambil kemuliaan Tuhan, mencuri haknya Tuhan. Bukankah kita ingin kalau kita datang pada Tuhan itu mendapatkan solusi, mendapatkan rema dari Tuhan?
Tapi seringkali kita ini menonjolkan diri kita sendiri. Apakah kami harus melakukan ini dari Bukit Batu ini, apalagi yang dilakukan kemudian dia pukul 2 kali, menunjukkan bahwa dia lagi emosi, dia marah. Ya, 2 kali. Yang aneh itu Tuhan itu begitu tahu. Mungkin orang Israel nggak tahu, ya benar ya, memang Musa kok yang melakukannya. Dia kan yang lihat Musa. Benar, tidak salah. Hati-hati, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, tidak cukup mempercaya Tuhan, dan tidak menghormati kekudusanku. Nah, ini dia. Kalau kita kurang percaya pada Tuhan, kalau kita melakukan tidak tepat seperti apa yang Tuhan firmankan, artinya kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Musa tidak dapat membawa umat Israel ke tanah Kanaan, digantikan oleh Yosua. Kita ambil contoh, saudaraku ya, kita ambil contoh yang lain mengenai kekudusan ini. Kekudusan ini sangat penting, saudaraku ya. Kita ambil contoh pada waktu Daud membawa tabut perjanjian. Itu kan sesuatu yang kudus, itu udah ada aturannya. Yang pegang itu harus siapa? Jangan orang yang bukan yang diperintahkan Tuhan, nggak boleh. Orang-orang yang dikhususkan itulah yang boleh memegang tabut perjanjian. Yang memegang, yang gotong itu salah satunya adalah Usa, 2 orang. Satunya itu Usa. Ketika lembu itu tergelincir, ingat ya, pasti tahu ceritanya ini. Lembu itu tergelincir, Usa dengan tidak sengaja atau dengan refleks dia memegang tabut itu. Yang terjadi apa? Tahu nggak? Kita harus banyak baca firman Tuhan, harus tahu kejadian ini. Usa mati. Salahnya Usa apa? Dia kan menolong. Lalu lembunya tergelincir, tabutnya kan mau jatuh. Lalu dia menolong memegang tabut itu. Salah. Secara manusia enggak salah. Menolong itu baik. Tetapi kita harus ingat, apakah saya ini boleh? Apakah saya ini layak kekudusan Tuhan? Mati Usa. Kita baca 1 Tawarik 13 ayat 9 dan 10. Kita baca. Sudah ya, 1 Tawarik 3, 9 sampai 10. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Kelihatannya kalau kita baca gini, ya kok jahat ya, padahal kan mau nolong. Kok Tuhan jahat? Sepertinya kita akan mengatakan seperti itu. Tuhan itu sangat menghormati kekudusan. Tuhan itu sangat care dengan yang namanya kekudusan. Dia katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Makanya Tuhan latih kita dalam segala macam masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, untuk membuat kita belajar percaya dan melatih diri melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena kita akan dibawa ke surganya yang mulia. Di sana tidak ada yang namanya dosa. Dosa itu yang namanya melanggar firman Tuhan, itu dosa. Apapun yang kita lakukan, hati-hati.
harus tahu diri. Kelihatannya seperti itu. Satu lagi yang saya kasih contoh tentang mengapa Tuhan tidak izinkan. Daud, Raja Daud, kita baca aja supaya kita tepat ya, supaya nggak salah. 1 Tawarik 22 ayat 8. Saya baca tidak seluruhnya ya supaya tidak makan waktu. 1 Tawarik 22 ayat 8 menjelaskan tentang keputusan Tuhan untuk tidak mengizinkan Daud membangun bait suci ya. Ada yang bisa membacakan ini ayat 8? Minta tolong salah satu tempat gembala minta tolong. 1 Tawarik 22 ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian: telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Ya, amin, puji Tuhan. Latar belakang Daud ini yang sering menumpahkan darah, itu pun diperhatikan oleh Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan dahulu, Tuhan tahu semuanya. Sehingga Daud yang begitu cinta Tuhan, dia ingin mendirikan bait Allah yang megah. Karena Daud kaya, dia bisa mendirikan rumah Tuhan. Gak diizinkan loh sama Tuhan. Gak diizinkan karena Daud sudah menumpahkan banyak darah. Kelihatannya ya, aneh tuh Tuhan, itu kan dulu, itu kan yang lama sudah berlalu. Kok gak boleh? Kenapa? Tujuannya loh mulia, mendirikan bait Allah yang bagus, yang indah, yang megah untuk Tuhan. Gak boleh. Siapa yang akhirnya bisa mendirikan bait Allah? Tuhan bilang anakmu. Siapa anaknya Daud? Salomo yang mendirikan bait Allah. Ini saya berikan contohnya supaya kita tahu batasan kita itu seperti apa. Jangan melampaui kuasa Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan dengan apa yang kita bisa. Ngeri yuk. Tetapi sekarang sudah zaman kasih karunia. Semua kesalahan kita yang lalu atas kebaikan Tuhan Yesus itu sudah dihapuskan. Dosa-dosa kita sudah hilang. Supaya kita tidak takut, saudara ya. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi bukan berarti kita boleh sembrono. Kemudian yang sudah berlalu itu sudah dihapuskan. Allah tidak seperti itu lagi karena sudah ada pembela kita, Tuhan Yesus. Jadi jangan takut yang dulunya sudah melakukan yang tidak baik. No problemo. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menyerahkan diri kepadanya, Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau kita lihat waktu itu, ketika Tuhan Yesus belum ada, begitu harus hati-hati. Karena hanya yang dikhususkan oleh Tuhan yang boleh datang pada Tuhan dan melihat kemuliaannya. Sekarang kita semua itu boleh melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kita memuji Dia, ketika kita menyembah Dia, kita boleh mendengar langsung kebenaran firman Tuhan. Kemurahan Tuhan memang luar biasa. Tuhan Yesus itu, kita tidak sia-sia datang pada Tuhan, menyempatkan diri jauh-jauh datang, bangun lebih pagi, latihan musik, latihan WL Singer yang LCD. Terus kita meskipun anak-anak sudah harus bangun beribadah, pergi ke Sumoto yang jauh dari Jambi sana. Dewi yang dari Benowo, Pak Dewi dan Pak Beni yang dari Wiyung yang jauh itu, dengan waktu yang ada, kesempatan yang ada, dia datang untuk latihan, untuk
melayani Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita. Lihat contoh-contoh yang lalu seperti itu. Kita boleh datang pada Tuhan seenaknya, duduk di sini dengan nyaman, tanpa ada rasa takut dan was-was. Itu karena kasih kemurahannya Tuhan Yesus buat kita. Kalau tidak, orang mau datang, dia harus sujud, jalan pun harus, aturannya sujud menyembah. Tak boleh sembarangan, mesti Tuhan bilang tanggalkanlah kasutmu, dan seterusnya. Banyak aturannya, saudara. Dan itu tidak semua orang bisa. Jadi kalau kita sekarang bisa, bersyukurlah. Tapi mohon maaf, ya jangan sembrono. Selalu setiap hari, setiap saat, Tuhan ini aku, ampuni aku. Minta ampun bertobat setiap hari. Kenapa nggak boleh? Karena kita selalu banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau zaman dulu mati, saudara. Sekarang ini zaman kasih karunia, gunakan dengan baik. Tapi bukan berarti kita sembrono. Tetap harus menghormati kekudusan Tuhan. Datang pada Tuhan ngawur-ngawuran pakai sandal jepit misalnya, atau nggak mandi dulu atau apalah. Belajar menghormati kekudusan Tuhan dan berjanji setiap hari untuk melakukan firman Tuhan. Kalau aku sudah tebus enak-enak aku melakukan ini itu nggak apa-apa. Tuhan Yesus itu baik. Ya jangan gitu. Tuhan seringkali melatih kita. Contoh ya, seringkali kita salah. Contoh gampang. Saya kemarin lihat Monica mengajari Clay anaknya itu coloring, mewarnai. Saya perhatikan Clay itu kalau megang, kan salah kalau megang apa itu pensil warna itu begini. Tapi kan dilihat dulu sama mamanya. Oh salah, dibetul gini loh. Nah gini. Kadang-kadang kalau dia tidak bisa, dia marah. Clay ini tidak bisa. Yang marah itu yang tidak bisa siapa, yang marah siapa. Kita tuh kayak gitu seringkali. Sudah yang salah itu kita, tapi kita marah sama Tuhan. Mamanya dengan telaten bilang, ya boleh dibantu mama, boleh, mau dibantu. Itu seperti kita. Kalau kita sudah bingung, kita ini nangis pula, getro-getro pula, seenaknya dewi pula, ngelok-ngelok Tuhan itu tidak perhatian lah sama aku lah. Kita yang nggak bisa, kita yang mengalami persoalan, tapi masa marahnya sama Tuhan. Seperti mana? Seperti Tuhan akan bilang, boleh dibantu. Tuhan akan bertindak. Kalau kita percaya, kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Gini loh, beres sekarang. Belajarlah untuk percaya. Tuhan bilang karena kamu tidak percaya, atau dalam bahasa Inggris itu kurang percaya, maka kamu dan ada lagi, dan tidak menghormati kekudusanku. Ini loh, saudaraku, kita harus belajar menyerahkan hati kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya Tuhan tahu apapun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, trik apa yang ada dalam pikiranmu, Tuhan tahu. Jangan main-main sama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Sekarang zaman kasih karunia, gunakan dengan baik-baik. Ketika Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, mengadili kita semua, kita diadili enggak? Kita diselamatkan karena percaya pada Tuhan Yesus? Ya. Kita diadili enggak? Diadili. Tapi bukan berarti kita enggak diselamatkan. Tapi tetap kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Apa namanya Kak Erna? Bema. Hati-hati, tetap saudaraku. Jadi apa yang kita lakukan itu tetap akan
diperhitungkan oleh Tuhan untuk dapat untuk mendapatkan mahkota. Kalau saya bilang tuh untuk dapat rumah yang bagus, rumah yang sedenan, ini kecil atau besar, itu menurut saya, saudara. Tapi ya baiklah kita menabur sebanyak-banyaknya supaya kita menuai pada waktunya. Luar biasa. Tuhan kita baik, diselamatkan. Minggu lalu sudah dikatakan lewat firman Tuhan, kalau pekerjaan kita itu baik, maka kita akan diselamat dasar yang teguh, emas yang murni, gitu ya. Nah itu enak. Tapi kalau enggak, kita akan diselamatkan, tetapi seperti keluar dari dalam api. Nyambung, saudaraku. Yang kita jadi minta tolong di sini, kita tidak akan mengajarkan hanya kemakmuran yang enak-enak saja, tidak. Kita ajarkan firman Tuhan seperti apa, tepat, jangan sampai meleset. Jangan sampai meleset. Firman Tuhan kita tangkap dengan benar. Hormati kekudusan Tuhan dimanapun kita berada. Ucapan dijaga, jangan ngawur-ngawuran. Tindakan kita, perbuatan kita dilihat orang. Katanya gini, ada teman saya, kita sering kali diskusi sama teman-teman seiman gitu ya, yang mungkin dari gereja-gereja lain juga, ya mengatakan, ya kenapa ya, saya kan lihat di TikTok, atau itu orang agama yang lain itu melakukan kebaikan. Saya bilang, kenapa ya kok bukan orang Kristen yang kaya-kaya itu nggak menolong orang ke ini, kenapa kok yang diekspos itu yang dari agama lain begitu. Teman saya bilang, iya karena kita ini kan diajarkan untuk tidak memberi itu tangan kanan, memberi tangan kiri, nggak boleh tahu. Betul sih, nggak salah, betul ya, betul. Tapi saya bilang, tapi ingat loh, Tuhan bilang di dalam Matius 6 itu mengatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Oh iya katanya terus, ayo kita bikin ini misi, kita akan ini. Boleh, saya bilang, Kak Emma siap. Harus, meskipun kita nggak boleh sombong, yang intinya itu adalah kita tuh jangan sombong gitu loh, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau udah memberi ya sudah, beri, urusannya sama Tuhan. Memang kita dikasih hikmat, akal budi, gunakan juga, saudara. Tapi yang penting hormati kekudusannya Tuhan. Tuhan yang kasih, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan yang berkati. Ya, seperti itu, saudara. Kalau saya ngomong nanti nggak habis-habis ini. Yang pokoknya yang penting seperti itu. Ya, yang penting itu adalah seperti itu. Kita, kalau mau saya ceritakan tentang bagaimana Daud meskipun dilarang untuk membangun bait Allah, apa yang dilakukan Daud? Dia nggak marah loh, saudara. Satu lagi nih saya teruskan. Daud tuh nggak marah, enggak. Itu yang sikap harus kita tahu. Dia malah menolong anaknya Salomo, dia menyediakan bahan-bahan, dia melakukan ini dan itu, tapi Salomo yang bangun. Tapi Daud gak marah ketika dikasih tahu Tuhan, kamu gak boleh, anakmu yang nanti boleh. Bukan terus saya, padahal aku begitu, enggak, dia malah menyokong. Ya, Obed-Edom ketika tabut Allah dibawa ke rumahnya, dia diberkati Tuhan luar biasa. Izinkan tabut Allah itu, kekudusan Allah itu tinggal di dalam hati kita. Berkat Tuhan akan turun untuk kita semua. Ya, amin ya. Tapi Obed-Edom setelah tabut itu dibawa pergi, dia tetap menghormati kekudusan Tuhan loh. Dia tetap menjadi penjaga. Dia melakukan yang bisa dia lakukan untuk menjaga kekudusan Tuhan. Memang itu dasarnya itu baik. Orang itu kalau sudah punya dasar yang baik, dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus yang penuh kasih, meskipun walaupun sekonyong-konyong, tetap baik, tetap melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk menghormati kekudusan Tuhan.
Ya, ingat ya itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Disimpan baik-baik ya. Bapak Gembala, saya persilakan sedikit menambahkan untuk menguatkan apa yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara ingat bahwa pegang hormati keputusan Tuhan. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ingat, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, tahu persis. Ya, tahu persis. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita belajar tentang bagaimana menghormati keputusan Tuhan. Ya, sudah beberapa kali mungkin pada waktu saya kota, mungkin saya seringkali iri dengan sepupu, sedada mungkin, dengan umat yang lain. Begitu masuk gereja mereka mau duduk aja bersila, karena tuh kita percaya Tuhan hadir di tempat ibadah. Amin. Sekarang menjadi masalah sikap kita bagaimana menghormati Tuhan. Kita tahu Tuhan itu kudus, tapi karena kasih karunia kadang kita doa aja kita sambil tidur bisa. Kita waktu merenung di belakang, saya bilang di belakang dalam tanda kutip, bisa. Itulah kasih karunia. Coba kita hidup pada waktu di zaman dulu, wow, inilah namanya kasih karunia, ya. Sehingga pada waktu kita ke gereja, biarlah kita mempersiapkan yang satu itu hati, karena jangan sampai kita datang, pokoknya datang hari Minggu dan sebagainya. Apalagi yang pelayan-pelayan Tuhan, saya minta dengan segala hormat dan kerendahan hati, persiapkan dengan segala kesiapan hatimu. Ya, jangan saya kalau main musik aja di luar kepala. Jadi kalau di luar kepala, di luar kepala gitu ya. Inilah yang satu hal yang bukan membuktikan bahwa kita sudah meremehkan. Mungkin kita menjawab dalam hati, benar enggak? Kita datang ke rumah Tuhan dengan sembarangan. Kalau sekarang kita tidak diminta Tuhan seperti zaman dahulu lagi. Tapi coba yang dilihat oleh yang kita renungkan dalam kitab Bilangan tadi, ya. Kalau dalam bahasa Inggris kemarin karena debat terus, jadi saya bukan hanya mengambil dari King James Version-nya, tapi saya melihat dari Holy Bible-nya. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as a holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land give them. Tidak cukup percaya. Ya, untungnya yaitu karena kasih karunia Tuhan. Kira-kira Musa masuk surga enggak? Buktinya halo, di Matius 17 saya cerita itu hadiah. Matius, Markus, Lukas, itulah Musa dimuliakan Tuhan. Musa memang jatuh dalam hal ini, tapi dia penulis 5 kitab pertama, apa itu namanya? Kejadian, kitab Taurat, bahkan kitab Mazmur pun ada beberapa kitab yang ditulis oleh Musa. Dan di dalam perjanjian baru dia melihat, dia hadir di satu gunung bersama Elia dan Tuhan Yesus. Sampai murid-muridnya pingin itu kayak seperti kita ibadah padang aja, pingin membuatkan kemah, satu Yesus, satu Elia, satu Musa. Itulah grace, itulah kasih karunia untuk Musa. Kemudian juga kita dikasih kasih karunia untuk kita semua oleh Tuhan. Amin.
Biar kita berbuat sesuatu jangan meremehkan, atau meremehkan berarti kita dalam tanda kutip ya tidak apa namanya, tidak melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Biarlah kita dalam setiap hal, yang studi, yang kuliah, yang bekerja, apapun juga, biarlah jangan sampai kita tidak percaya. Tadi kesaksian Bu Dewi biarlah membangunkan iman kita. Tidak masuk di akal, ya kok bisa parsel itu dari kalau Bu Dewi tidak, kalau seandainya Tuhan tidak menolong, berapa banyak di antara kita juga pada waktu kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi masalah, katanya Tuhan hidup, kok begini? Tapi pada saat ada ayat yang dipercayai, diimani, Tuhan, Engkau hidup bagiku. Yes dan amin. Biarlah itu menjadi pedoman kita. Seringkali kita pada waktu menghadapi jangan-jangan satu peristiwa Saul juga, dia tidak percaya sehingga dia melanggar apa yang bukan menjadi haknya. Itulah kenapa Tuhan juga marah. Biar kita menghormati, sekali lagi menghormati Tuhanmu, sekali lagi menghormati Tuhanmu. Amin. Berapa banyak kita tidak menghormati? Kita mungkin omong, kita mungkin memujikan Tuhan. Nanti mungkin kita akan memujikan Tuhan. Tadi katanya apa? Yesus ajaib. Katanya, kok saya masih begini? Tapi biarlah seperti Ayub mengatakan, bukan kata orang, tapi biarlah kita melihat dengan mataku sendiri bahwa Tuhan ajaib. Katakan, Tuhan, aku mau mengalami kemuliaan, aku mau mengalami keajaiban, bukan kata orang. Tapi pada saat kita sudah dipakai Tuhan, biarlah kita menggunakan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dipuji. Kalau dipuji berarti hanya sekian aja. Tapi kalau dipuji oleh Tuhan, kalau Tuhan mantuk aja, inilah hamba-Ku yang Ku percayai, kepadanya aku berkenan. Luar biasa. Saya ada momen musik ke depan. Tapi biarlah apa yang kau alami kini, kau akan mengerti bahwa Tuhan itu baik. Makanya dikatakan dalam Rasul Paulus mengatakan, akhirnya aku mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Akhirnya aku mengetahui. Memang kalau sudah masih mengalami, kita seringkali tidak bisa mengatakan itu. Tapi bahwa Tuhan di akhir masalah itu, akhirnya kita tahu Tuhan bekerja. Kita pujikan pujian ini. Satu pujian yang pasti diinspirasi oleh sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan bekerja.
kayak orang tua dunia, bahkan mungkin orang dunia pun mungkin ada kekurangan, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Imani bahwa apa yang kita alami Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan. Amin. Percaya Tuhan sedang berkarya. Saat ini Dia sedang merendah kehidupanmu. Mungkin sulit, mungkin memasuki masa-masa yang kau katakan Tuhan seperti ini. Tapi pada akhirnya kau melihat pelangi dari Tuhan. Amin. Pelan-pelan bangkit berdiri dari kursimu. Renungkan bahwa Tuhan berkali-kali menolong engkau. Dan saat ini pun Tuhan akan menolong. Ya Rabbi, sehingga menyanyikan pujian ini dengan perlahan. Kalau saat ini merasa berat dan kondisimu, nyatakan pada Tuhan, jangan marah. Sekali lagi, jangan marah kepada Tuhan. Jangan sampai kita menerima sesuatu yang Tuhan tidak berikan. Tetap pujikan, tetap bersyukur. Katakan Tuhan, beri aku kekuatan untuk meneruskan. Tapi kami yakin Kau tahu Tuhan dengan masalahku dan Kau yang memberikan jalan. Sekali lagi Tuhan menyampaikan, Dia peduli, Dia tahu air mata, Dia tahu kau memiliki punya Tuhan. Saat ini Dia berjalan untuk menolong kau, untuk mengasihi kau, untuk memberikan kepadamu kedamaian, untuk memberikan kepadamu yang kau mungkin tidak terima dari dunia ini, mungkin oleh pasanganmu, mungkin oleh anak orang-orang sekitar. Tapi Dia peduli akan Tuhan tahu. Asal kau tidak marah kepada Tuhan, hormati Dia, hormati keputusan.
seringkali saat kondisi kami tidak baik-baik saja, kami menyalahkan keadaan, kami menyalahkan si A, si B, si C. Bahkan ampuni kami kalau kami pernah marah kepada, sehingga yang menjadi korban adalah Tuhan, sehingga yang menjadi korban adalah gereja, sehingga yang menjadi korban adalah pelayanan hanya karena ego kami. Tapi hari ini Tuhan, biarlah kami sadar tidak sepatutnya kami marah, dan sebaliknya biarlah kami tetap bersyukur, biarlah kami mengucap syukur, biarlah kami tetap tenang, karena Tuhan yang bekerja, karena Tuhan yang merendah, karena Tuhan yang menguatkan, karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Biarlah kami tidak seperti umat Israel yang selalu bersungut-sungut dan selalu bersungut-sungut, tapi kami tetap bersikap hormat dan menjaga kekudusan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati kami, memberkati gembala yang sudah menyampaikan isi hati, memberikan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan, firman yang selalu baru untuk dijadikan berkat dan menjadi berkat bagi sesama juga. Pakai kami semua Tuhan, sehingga kami punya mental, bukan mental pengemis, tapi biar kami boleh memberi dengan segala yang ada. Tubuh kami, tenaga kami, pikiran kami, apapun yang kami punya, sehingga Tuhan senang. Terima kasih Bapa, terpuji dan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Kita persiapkan untuk memberi persembahan. Saya minta Lia untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami penunjukan bahwasanya kami harus mengambil keputusan-Mu supaya kami tetap hidup benar di hadapan-Mu ya Allah. Dan juga minta Tuhan kami tidak memberikan sebagian dari diri kami, biarlah apa yang kami berikan ini boleh dipakai pelayanan di tempat ini, dan kami percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara percaya kita punya Tuhan yang tak pernah gagal menolong kita. Amin. Dia tak pernah lalai, dia
Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Kita benar-benar bersyukur kita hidup di zaman kasih karunia. Oh, luar biasa. Kalau dulu mungkin hilang baik kita semua, tinggal nama. Tapi karena sekarang kita hidup di zaman kasih karunia, ya Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Saya setuju dengan apa yang tadi sudah Bugem sampaikan, bahwa biar kita semua tidak menghapus tentang kemakmuran, tentang berkat-berkat Tuhan, tetapi biarlah kita hidup di dalam ketetapan koridor yang sudah Tuhan tetapkan, ya. Jadi pagi ini tadi sudah disampaikan tentang kita harus menghormati kekudusan, karena tanpa kekudusan kita nggak akan bisa melihat Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ya, jadi kita benar-benar hidup di dalam kekudusan, bukan berarti kita jadi pribadi yang sok suci, sok duduk terus seperti apa, enggak, tetapi menghargai, menghormati firman Tuhan, hidup di dalam ketetapan Tuhan. Dan puji Tuhan kalau kita memang menghidupi, menghormati firman Tuhan. Tadi sudah kita dengar kesaksian melalui Bu Dewi, ya, wajahnya saya lihat wajahnya kayak orangnya senang sumringah gitu. Haleluya, karena dia pegang firman Tuhan, Tuhan yang berperan. Ganti Bu Dewi. Ya tadi apa ayatnya tadi? Serahkanlah hidup kepada Tuhan. Nah, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oh, keren. Haleluya. Nah, coba kalau Bu Dewi tidak menghiraukan ini lalu begitu aja, pasti akan bingung, ya apa ini? Sampai saya heran, yo peye tidak ada parcel peye, ini benar-benar haleluya, ya, puji Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang setia dengan janjinya. Apapun yang Dia firmankan itu yang akan Dia genapi. Jadi kesaksian tadi menguatkan kita semuanya, dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa memang kita hidup di dalam zaman kasih karunia, tapi jangan sampai kita ini sebagai orang percaya itu sakarepe dhewe gitu ya. Biarlah kita hidup di dalam ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, yuk kita lakukan. Karena apa? Tadi Bugem juga sudah sampaikan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang dasar yang teguh. Yesus sudah menjadi dasar hidup kita. Yuk kita membangun dengan hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi segala sesuatu di mana itu merupakan ujian, kita dimurnikan. Jangan sampai kita bukan gosong. Ya, mungkin tadi sudah sampaikan gosong. Tapi biar kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Haleluya, dahsyat Tuhan. Pagi hari ini semuanya terberkati melalui firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya saya secara pribadi juga diberkati. Jadi saya coba catat ini apa yang tadi Bugem sampaikan, dan juga tadi Pak Gem juga. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bugem. Firman Tuhan pagi hari ini, renungan pagi hari ini sungguh memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, untuk jadwal ibadah minggu ini bisa Bapak Ibu Saudara lihat di layar LCD. Saya cuma sampaikan tentang tanggal 18, mengingatkan lagi bahwa kita akan sama-sama melaksanakan Jumat Agung yang akan dilaksanakan jam 5 sore. Kita akan kembali berpuasa bersama-sama, ya, dan kita akan berbuka bersama-sama di tempat ini, menikmati kebaikan Tuhan. Dan seperti yang minggu yang lalu juga sudah disampaikan, kita akan menikmati berkat bersama-sama melalui perjamuan kasih. Monggo Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati, silakan. Jadi nanti bisa disampaikan kepada Ibu Yanti atau Ibu Wagia, karena supaya tidak berbenturan apa yang kita bawa, dan
apa juga yang disiapkan oleh gereja untuk kita bisa nikmati bersama-sama. Nah, juga tanggal 20-nya hari Minggu kita akan laksanakan Paskah bersama jam 8 pagi ya, puji Tuhan. Dan seperti yang minggu kemarin sudah disampaikan Bugem, kerinduan kita untuk memberkati Paskah jangan sampai kita terpaksa terus digolek-golek, tapi biarlah itu keluar dari ketulusan hati kita. Kalau kita rindu berkati, monggo, kalau enggak ada ya enggak apa-apa, jangan sampai cari apa Bugem? Aku tangan untuk memberkatinya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, untuk kas sosial juga monggo bisa berhubungan dengan Ibu Wagia. Mungkin Pak Gum ada tambahan untuk pengumuman? Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu lalu kan ada kuis ya. Lah, mohon maaf saya ada satu yang kelupaan. Ibu Penny. Saya serangan, mohon maaf. Ya, sudah menjawab ya Kak, disebut ya apa. Mari monggo. Minta tuh difoto Cevan. Oh, ini yang ketinggalan walaupun meskipun ya. Maaf ya. Dan Kak Tiffan bersama Bu. 1, 2, 3. Dah. Ibadah ini Tuhan, kami menyadari bahwa segala sesuatunya tidak bisa dilakukan tanpa Engkau, karena Engkau yang menyediakan segala sesuatunya, bukan hanya berkat materi, tapi kalau kami bisa bernafas itu karena anugerah-Mu, kalau kami bisa berjalan itu karena anugerah-Mu, kalau sendi-sendi kami tidak sakit itu juga karena anugerah. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan sampai saat ini. Biarlah kami punya hati untuk tidak pernah marah sama Tuhan, tidak menyalahkan segala sesuatunya, tapi kami berharap hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu hari ini sampai selama-lamanya sampai Tuhan datang. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biarlah Tuhan yang memulihkan kondisi Indonesia, memulihkan kondisi keuangan, memulihkan rakyat Indonesia. Tuhan yang memberkati Indonesia, memberkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah, memberkati rakyatnya juga, sehingga tidak ada yang tidak bisa makan, tapi karena kemurahan Tuhan kami semua menerima berkat yang daripada Tuhan. Kau yang memberkati usaha dari jemaat GKP Sitoyoso Tuhan, yang berusaha sebagai pengusaha Tuhan, Kau yang membukakan pintu-pintu berkat itu, Kau yang mendatangkan pelanggan, Kau yang mendatangkan berkat, mendatangkan proyek untuk para pengusaha. Yang karyawan Tuhan, biarlah Tuhan, biarlah tetap menerima berkat Tuhan, menerima gaji, menerima THR, menerima apapun juga, tapi semua karena Tuhan. Tuhan mencukupkan. Tuhan beri kami tetap kerendahan hati, bukan kesombongan. Terima kasih Bapa, Kau yang memberikan jalan keluar untuk setiap masalah, Kau yang menyembuhkan untuk yang sakit. Dalam nama Yesus, oleh dilur-dilur-Mu
yang sakit disembuhkan, yang sakit keuangan juga dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Demikian juga Tuhan, menjelang Idul Fitri, Tuhan liburan dan sebagainya, Tuhan yang menjagai umatmu, Tuhan melindungi umatmu dimanapun kami berada. Dengan kasih yang melimpah, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dari kekal sampai kekal, Kau Alfa dan Omega ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang maha baik itu, Bapa yang maha baik itu, memberkati kita di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, dan yang memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini, pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin.